Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul minyak bumi. Saya Sabika Murdianti dan teman saya Gunawan Sapitra. Saya Abdul Rahim. Saya Linda Sari Pujiati. Saya Kirsadia Noven. Saya Abdul Rifki. Pertama, pengertian minyak bumi. Minyak bumi disebut juga petroleum atau bahasa Latin petrus yang berarti batu, oleum yang berarti minyak. Pengertian minyak bumi adalah zat cair licin, mudah terbakar dan sebagian besar terdiri atas hidrokarbon. Pengertian lain minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya sekitar 90 hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi, terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Lalu ada juga pembentukan minyak bumi. Minyak bumi berasal dari zat organik dan zat anorganik. Teori minyak bumi dari zat anorganik. Menurut teori organik, disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan tertimbun di bawah endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju laut, akhirnya mengendap di dasar laut dan tertutup lumpur dalam jangka waktu yang lama. Ribuan dan bahkan jutaan tahun akibat pengaruh waktu, temperatur tinggi dan tekanan lapisan bantuan di atasnya. Maka binatang serta tumbuh-tumbuhan yang mati tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Yang kedua ada teori minyak bumi dari zat anorganik. Menurut teori anorganik disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk akibat aktivitas bakteri, unsur-unsur oksigen, belerang dan nitrogen dari zat-zat organik yang terkubur akibat adanya aktivitas bakteri berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrokarbon. Ilmuwan yang menyatakan minyak bumi dari zat anorganik adalah satu, hipotesis yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari zat anorganik diajukan oleh kimiawan Prancis Barthelot pada tahun 1866 mengatakan logam alkali dalam bumi bereaksi dengan karbon dioksida pada suhu tinggi membentuk gas asetilena C2H2. 2. Pada tahun 1877 kimiawan Rusia yaitu Dmitri Ivanovich Mendeleev juga mengemukakan pendapatnya yaitu besi karbida di dalam minyak bumi bereaksi dengan air dan menghasilkan gas asetilena. Komponen minyak bumi yang pertama senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus. Senyawa ini terdapat dalam gas alam dan minyak bumi yang memiliki rantai karbon pendek seperti etana dan propana. Yang kedua, senyawa hidrokarbon berbentuk siklik. Senyawa ini memiliki rumus molekul sama dengan alkena CnH2n. Tetapi tidak memiliki ikatan rangkap dua, hanya memiliki ikatan tunggal dan membentuk struktur cincin. Yang ketiga, senyawa hidrokarbon alifatik rantai bercabang. Senyawa hidrokarbon ini tidak sebanyak senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus dan senyawa hidrokarbon bentuk siklik seperti golongan isoalkana atau isoparipin. Yang keempat, senyawa hidrokarbon aromatik. Pada umumnya hidrokarbon aromatik terdapat dalam minyak bumi yang memiliki jumlah atom C banyak. Pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi terdiri dari dua tahap, yaitu yang pertama ada distilasi bertingkat, yang kedua proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Pada proses distilasi bertingkat, hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi yang pertama ada fraksi pertama, menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG liquefied petroleum gas. Yang kedua, fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut sebagai solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dari lilin. Yang kedua ada pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pada minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama.
Proses-proses tersebut meliputi yang pertama ada perengkahan atau cracking. Pada proses ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Yang kedua ada proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih dengan mutu lebih baik. Yang ketiga ada proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk melalui perbedaan titik cairan. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Yang terakhir ada pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogasi. Kegunaan minyak bumi dan residunya. 1. Kegunaan minyak bumi. Yang pertama, bahan bakar gas alam dalam bentuk cair. Yang kedua, pelarut dalam industri, contohnya petroleumeter. Yang ketiga, bahan bakar kendaraan bermotor, contohnya bensin dan solar. Yang keempat, bahan bakar rumah tangga, contohnya minyak tanah. Yang kelima, bahan bakar mesin diesel. Yang keenam, minyak pelumas. Dan yang ketujuh, bahan pembuatan sabun dan deterjen. Yang kedua, kegunaan residu. Yang pertama, parafin digunakan untuk pembuatan obat-obatan, kosmetik, dan lilin. Yang kedua, aspal digunakan sebagai pengeras jalan raya. Yang ketiga, residu minyak bumi juga dapat digunakan sebagai bahan dasar industri petrokimia.